Izin Bu untuk menjelaskan karena dia dasar-dasar transportasi Bu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem kegiatan. Apa itu sistem kegiatan? Sistem kegiatan adalah pola aktivitas manusia pada tata guna lahan yang muncul untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi di satu tempat. Sistem kegiatan ini akan menimbulkan tipe kegiatan yang akan membangkitkan pergerakan atau generation dan akan menarik atau pergerakan atau attraction. Selanjutnya ada peran sistem kegiatan, itu yang dimana untuk membangkitkan dan menarik pergerakan, menentukan pola perjalanan, dan selanjutnya ada mempengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Yang selanjutnya ada mengendalikan kepadatan dan kemacetan. Yang selanjutnya ada mendukung efisiensi tata guna lahan, dan yang terakhir ada mendorong interaksi sosial dan ekonomi. Dan selanjutnya ada apa itu tata guna lahan? Tata guna lahan atau land use planning adalah proses peraturan penggunaan lahan untuk berbagai fungsi seperti pemukiman, kegiatan ekonomi, fasilitas sosial, dan ruang terbuka agar pemanfaatannya teratur. Dan di sini ada undang-undang yang mengatur, itu ada menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan tata guna lahan merupakan struktur penggunaan, pemeliharaan tanah, dan peruntukannya. Dan selanjutnya ada menurut Jaya Dinata tahun 1999 dan Chapin dan Kaiser itu pada tahun 1979 menegaskan bahwa tujuan utama tata guna lahan adalah agar lahan digunakan secara optimal sesuai dengan kondisi alaminya. Selanjutnya ada 3 komponen tata guna lahan, yang dimana penggunaan tata guna lahan yang dimanfaatkan oleh individu atau bahan atau badan usaha untuk kegiatan hunian dan ekonomi dengan hak penguasaan yang bersifat privat namun tetap diatur dalam rencana tata ruang. Selanjutnya ada peta tata guna lahan, di mana ini peta tata guna lahan merupakan representasi spasial yang menggambarkan sebaran jenis dan fungsi penggunaan lahan dalam satu wilayah perencanaan. Selanjutnya ada contoh wilayah. Contoh wilayah di sini di mana sebagai contoh untuk rencana pola tata ruang. Jadi mas saya di sini ada penyupin. Di sini ada menjelaskan warna peta. Warna peta itu ada yang pertama itu ada warna kuning atau orange, itu menandakan sebuah pemukiman, di mana fungsi itu sebagai tempat tinggal penduduk. Yang kedua ada warna merah, itu ada perdagangan dan jasa, di mana di situ untuk proses aktivitas ekonomi. Yang ketiga ada industri, yaitu adalah warna ungu untuk berfungsi kegiatan produksi. Yang keempat ada warna hijau tua, yang dimana pertanian lahan basah. Yang keempat itu langsung ada hijau muda, pertanian lahan, yang dimana berfungsi untuk sebagai kebun atau tegalan. Dan yang terakhir itu ada peternakan, yang dimana kegiatan tersebut itu berbasis
lahan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Oke, kesimpulan yang saya bisa ambil itu menurut Oviarizet Amin tahun 2000, sistem kegiatan merupakan komponen utama dalam sistem transportasi makro yang berfungsi sebagai pemicu pergerakan. Sistem kegiatan adalah pola aktivitas manusia berbagai tata guna lahan seperti pemukiman, pendidikan, perdagangan, dan perkantoran, industri, dan pelayanan umum yang membangkitkan dan menarik pergerakan antar wilayah. Tata guna lahan menjadi wadah fisik berlangsungnya sistem kegiatan, sementara komponen seperti jalan prasarana umum berperan sebagai pendukung pergerakan melalui penyediaan aksesibilitas dan konektivitas. Dan ini ada peraturan di Indonesia antara lain UU nomor 5 tahun 1990 tentang UUPA, UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menekankan perpaduan pemanfaatan ruang dan sistem transportasi. Oke, di sini sudah saya menjelaskan bagaimana sistem kegiatan. Dan yang kedua, saya akan di sini menjelaskan tentang bagaimana sistem jaringan, atau saya akan menjelaskan sistem jaringan. Apa itu sistem jaringan di dalam transportasi? Itu yang pertama, sistem jaringan transportasi adalah sekumpulan prasarana transportasi yang saling terhubung dan berfungsi untuk menjalani pergerakan orang dan barang secara kontinu. Jaringan ini membentuk struktur ruang yang memungkinkan terjadinya interaksi antar wilayah dalam perencanaan transportasi. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang contoh jaringan transportasi. Yang pertama ada jaringan jalan raya, itu contohnya ada jalan tol, jembatan, dan terminal. Yang kedua ada jaringan kereta api, itu ada rel, stasiun, dan depo. Yang ketiga ada jaringan laut. Jaringan laut merupakan contoh sebagai pelabuhan dan jalur pelayaran. Dan yang keempat itu ada jaringan udara, ada bandara, dan jalur penerbangan. Lanjut, di sini akan menjelaskan komponen sistem jaringan transportasi. Komponen utama sistem jaringan transportasi terdiri dari simpul dan ruas, merupakan satu titik awal dan akhir atau pertemuan perjalanan, seperti persimpangan, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, dan juga bandara. Yang dimana ini berfungsi sebagai lintasan pergerakan. Lalu ada peran sistem jaringan dalam perencanaan transportasi. Ini dimana sistem jaringan ini memiliki peran strategis dalam perencanaan transportasi karena menentukan pola pergerakan distribusi lalu lintas. Lalu ada fungsi sistem jaringan transportasi. Sistem jaringan transportasi memiliki beberapa fungsi utama dalam mendukung wilayah aktivitas transportasi dan pembangunan wilayah. Fungsi pertama adalah sebagai media pergerakan, yaitu menyediakan lintasan bagi perpindahan orang atau barang. Fungsi kedua adalah sebagai penghubung antar pusat kegiatan. Selain itu, sistem jaringan ini berfungsi sebagai dasar analisis dalam penyelenggaraan transportasi. Data jaringan digunakan untuk memodelkan arus lalu lintas, mengevaluasi sistem
kinerja sistem, serta merumuskan kebijakan investasi yang tepat. Di sini ada manfaat transportasi, manfaat sistem transportasi jaringan. Ya, ada kan menjelaskan maupun secara tidak langsung dan langsung. Itu yang meningkatkan jaringan, meningkatkan lancar lalu lintas, menurunkan waktu tempuh perjalanan dan meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan. Lalu di sini ada upaya tentang upaya tentang meningkatkan ada upaya pengembangan sistem jaringan transportasi. Upaya pengembangan sistem jaringan transportasi merupakan langkah panjang yang bertujuan meningkatkan kualitas daya dukung dan kelanjutan kegiatan. Pengembangan ini dilakukan guna mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan wilayah, tata guna lahan, serta kebutuhan mobilitas masa depan. Oke, baik, di situ untuk saya menjelaskan sistem jaringan pada transportasi. Selanjutnya di sini akan saya menjelaskan tentang sistem pergerakan. Sistem pergerakan. Apa itu sistem pergerakan? Sistem pergerakan transportasi merupakan interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan. Maksudnya, keseluruhan pola perpindahan orang atau barang dari satu zona ke zona lain itu dengan tujuan satu wilayah tertentu. Oke. Lalu siapa yang merupakan pelaku suatu sistem pergerakan? Pelaku dalam sistem pergerakan adalah pihak-pihak yang melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain sebagai akibat adanya aktivitas kebutuhan hidup manusia yang kan keduanya itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Lalu ada jenis-jenis sistem pergerakan. Yang pertama berdasarkan pelaku, itu merupakan sebagai orang yang melakukan atau sebagai manusia yang melakukan. Lalu ada berdasarkan tujuan perjalanan, yang ada pergerakan kerja, pergerakan pendidikan, pergerakan sosial, dan juga rekreasi. Lalu ada apa itu hambatan di sistem pergerakan? Hambatan ini yang pertama ada hambatan adalah sistem pergerakan adalah faktor yang menyebabkan perjalanan menjadi kurang efisien dan menurunkan intensitas pergerakan dari satu lokasi ke tempat lokasi lain. Yang pertama ada jarak tempuh. Semakin jauh jarak antara lokasi, maka suatu pergerakan mobilitas itu akan menurun. Dan juga ada waktu perjalanan. Waktu perjalanan ini ketika memakan waktu lama, otomatis mobilitas pergerakan itu semakin menurun. Dan juga ada biaya transportasi yang dimana jika biaya transportasi tersebut yang sudah tidak atau melebihi biaya tersebut, maka mobilitas pergerakan itu akan menurun. Yang kedua ada kondisi personal jalan. Kualitas jalan yang buruk
atau kapasitas jalan yang terbatas itu dapat memperlambat pergerakan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi sistem pergerakan. Faktor yang mempengaruhi sistem pergerakan merupakan karakteristik tata guna lahan, kondisi sosial ekonomi, serta hambatan perjalanan. Lalu saya di sini akan menjelaskan contoh sistem pergerakan. Contoh sistem pergerakan dapat dilihat pada aktivitas perjalanan masyarakat dari kawasan permukiman menuju pusat kegiatan. Pada pagi hari, sebesar penduduk pergerakan ini dipengaruhi oleh jarak tempuh untuk perjalanan serta ketersediaan mobilitas transportasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang bisa saya ambil karena sistem pergerakan dalam transportasi merupakan gambaran pola perpindahan orang atau barang yang dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, jarak, waktu, biaya, dan moda transportasi serta hambatan perjalanan yang ada. Pergerakan tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola tertentu yang dimana intensitasnya dan dapat meningkatkan atau menurunkan sesuai dengan besarnya hambatan yang dihadapi. Oke, segitu saja untuk sistem pergerakan yang saya jelaskan. Selanjutnya ada sistem kelembagaan. Sistem kelembagaan transportasi adalah bagian dari sistem mikro transportasi yang mengatur bagaimana transportasi diorganisasi, dikelola, dan diperaturkan. Lalu di sini ada komponen utama. Yang pertama ada komponen pemerintah pusat, yang kedua ada pemerintah daerah, dan ketiga ada badan atau komite pengatur, yang keempat ada operator jasa angkutan, yang kelima ada bantuan penegakan hukum, yang keenam ada masyarakat dan pengguna jasa. Lalu di sini ada fungsi kelembagaan. Yang pertama ada menyusun kebijakan dan regulasi transportasi, yang kedua ada mengatur perizinan dan standar, yang ketiga ada koordinasi lintas antar lembaga dan sektor, yang keempat ada menjaga keselamatan, keteraturan, dan berkelanjutan, yang kelima ada mengawasi pelaksanaan dan evaluasi kinerja pelayanan. Di sini ada peran sistem kelembagaan dalam pendekatan sistem. Ada sistem kegiatan, yang kedua ada sistem jaringan, dan ketiga ada sistem pergerakan dan lalu lintas. Apa sih tantangan dari sistem kelembagaan? Pertama itu ada koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Yang kedua ada keterbatasannya kapasitas sumber daya manusia. Ketiga ada perubahan regulasi yang lambat, dan yang terakhir itu ada integrasi antar moda transportasi. Oke, baik, di sini akan menjelaskan selanjutnya itu ada kesimpulan yang saya bisa saya ambil atau dari sistem kelembagaan adalah bagian penting dari sistem transportasi makro. Tanpa sistem kelembagaan yang kuat, perencanaan dan implementasi transportasi menjadi tidak sangat efektif. Oke, di situ saya sudah menjelaskan tentang suatu sistem kelembagaan, dan di sini selanjutnya akan saya menjelaskan tentang korelasi dari antara semua sistem dari sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem
sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Oke, di sini saja kesimpulannya. Yang dari semua yang kita dapat ambil adalah sistem transportasi merupakan satu sistem yang utuh dan saling berkaitan antara sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem kegiatan, dan sistem kelembagaan. Sistem kegiatan menjadi faktor awal munculnya permintaan transportasi karena aktivitas sosial, ekonomi, dan distribusi barang yang menimbulkan kebutuhan perpindahan orang maupun barang. Tata guna lahan yang baik bersifat privat, publik maupun sistem transportasi dan jalan berperan penting dalam membentuk pola kegiatan atau pergerakan. Sistem jaringan transportasi berfungsi sebagai sarana pendukung yang menghubungkan berbagai kegiatan melalui sistem jaringan jalan dan prasarana transportasi. Agar seluruh sistem tersebut dapat berjalan efektif, diperlukan sistem kelembagaan transportasi yang berperan dalam pengaturan, pengelolaan, koordinasi, dan pengawasan penyelenggaraan transportasi. Baik, di situ saya sudah menjelaskan tentang bagaimana semua sistem yang sudah saya jelaskan saat ini. Mohon izin Ibu. Terima kasih. Kelanjutannya. Nanti aja. Udah. Dari tadi. Assalamualaikum.